sudah menjadi suatu pilihan saya dengan teman-teman bahwa ilmu pengetahuan ini adalah suatu pahala yang sangat luar biasa yang nantinya akan ditemu di akhirat nanti. Dan hal ini yang kita pilih ini adalah hal yang perbuatan yang baik, bukan perbuatan yang tidak baik, sehingga itu harus dipertahankan. Karena kebaikan itu kan mesti lawannya kejelekan. Kelestarian itu kan lawannya kerusakan. Bagaimana kalau kita itu berhenti, otomatis itu nanti hutan akan rusak. Nama saya Suratimin Sukroutomo. Sampai sekarang tetap saya usahakan eksis untuk membangun lingkungan khususnya hutan rakyat ya. Untuk keseharian bertani dan juga ada olahan-olahan hasil kayu maupun juga hasil pertanian maupun hasil empon-empon. Saya menggagas untuk sebagai desa kawasan konservasi itu dasarnya saya merasa prihatin melihat kondisi di Semoyo dan di Gunung Kidul itu kan kering kontang, kayunya kurang, terutama jenis-jenis burung sama jenis-jenis ikan yang ada di kali maupun di sawah itu berkurang. Nah itu mulai semenjak tahun 2000 lama-lama yaitu tadi kita mempunyai gagasan untuk membuat suatu kelompok yang bisa mengembalikan kondisi seperti semula. Tetapi kan juga tidak semudah apa yang saya katakan itu. Jadi mesti ada kendala-kendala yang orang-orang yang belum memahami secara utuh. Dari tahun 2004 sampai 2005 itu udah merasa kecapean. Nah, padahal kan belum apa-apa. Nah, makanya saya sampaikan dengan teman-teman, gimana kalau kita punya media radio. Ya baik, sahabat Radika di mana saja berada. Kita pada kesempatan siang hari ini, kita akan berbincang-bincang tentang pengelolaan hutan rakyat secara lestari. Dengan adanya radio itu, kita talk show tentang desa kawasan konservasi, pertanian berkelanjutan, pengolahan potensi lokal. Jadi macam-macam, melibatkan radio banyak, gitu kan akhirnya semakin luas yang bisa menerima. Itu harapan kami dengan teman-teman itu bisa timbul dari hati nurani sendiri-sendiri tanpa ada paksaan. Tetapi resiko kami juga akan lambat dalam capaian apa yang menjadi visi dengan misi kita. Kalau perkembangannya, kesadaran masyarakat itu memang untuk setiap dia menebang, itu mesti menanam lebih yang ditebang. Jadi misalkan nebang 20, mungkin dia bisa menanam 50, 60 seperti itu. Karena warga masyarakat itu merasa itu adalah kebutuhan mereka. Dan kayu adalah suatu tabungan. Sewaktu dia punya kebutuhan, dia akan memanfaatkan kayu itu tadi, selain ternak. Kalau kita berbicara tentang hutan rakyat lestari, apakah masyarakatnya sudah sejahtera? Itu sebenarnya kalau menurut saya, versi saya, belum. Karena kalau yang namanya pengelola hutan rakyat lebih suka jualnya berbentuk gelondongan. Itu yang diuntungkan adalah tengkulak-tengkulaknya. Sehingga kita coba, kita rintis potensi-potensi kayu ini diolah menjadi bahan setengah jadi maupun bahan produk jadi, baik itu handicraft maupun lemari, pintu, dan itu ternyata bisa dirasakan yang telah melakukan itu. Saya yakin akan terbukti ketika hutan
lestari, masyarakat sejahtera. Mendapatkan Kalpataru itu tahun 2013 dengan kategori perintis lingkungan. Ya sebenarnya dulu dalam kami membangun kelompok Serikat Petani Pembaharu ini bukan tujuan utama untuk mendapatkan Kalpataru, tapi tujuan utama kami adalah bagaimana masyarakat itu bisa sadar betul untuk mengelola lingkungan. Jadi memperhatikan lingkungan. Ketika hak-hak atau kewajiban-kewajiban kita itu dilakukan dengan baik, nantinya kan akan menghasilkan juga hal yang baik. Marilah setiap individu atau setiap orang itu untuk menjaga lingkungannya masing-masing dengan cara apa yang bisa kita lakukan untuk bagaimana menyelamatkan lingkungan, bagaimana menyelamatkan bumi. Ini apa yang bisa kita lakukan, lakukanlah. Sahabat Radika, ternyata udah 2 jam selesai dan kita mengucapkan banyak terima kasih terhadap sahabat-sahabat yang ada di mana saja yang bisa mendengarkan radio Desa Kawasan Konservasi. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.